Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Faza dengan NIM 2024070067. Saya dari kelas PGMI 3B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran. Di video kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen Ibu Pamungkas Tia Mulyani, SPD, MPD. Buat pemanasan, kita pantun dulu ya. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa beli bakpia. Belajar media bukan sekedar teori semata, tujuannya biar belajar makin kreatif dan bermakna. Cakep. Oke, masuk ke pembahasan, tonton sampai selesai ya, karena akan ada penjelasan penting nih dan contoh menarik mengenai media pembelajaran. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Materi yang pertama, komponen fungsi, peran, ciri-ciri, dan kegunaan media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat, teknologi, atau sarana yang berfungsi menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa agar proses belajar lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Media dapat berupa manusia, benda mati, materi, maupun kejadian yang memfasilitasi siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Media membantu meningkatkan motivasi, memperjelas materi, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta menghindari kesalahpahaman konsep. Sementara itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar, baik manusia, bahan cetak, teknik peralatan, maupun lingkungan. Penggunaan media dan sumber belajar yang tepat sangat penting untuk menciptakan pembelajaran aktif, menyenangkan, dan bermakna. Jadi, pada intinya, media adalah alat penyampaian pesan pembelajaran, sumber belajar yakni segala sesuatu yang menyediakan fasilitas untuk belajar, kemudian fungsi media untuk memperjelas materi, meningkatkan motivasi, mengatasi keterbatasan, dan mengaktifkan siswa. Kemudian untuk ciri-ciri media, merekam, mempercepat atau memperlambat, serta dapat disebarluaskan. Penggunaan media harus direncanakan sesuai kebutuhan agar efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman konsep. Materi yang kedua, hakikat media dan sumber pembelajaran di MI atau SD. Media memiliki 3 karakteristik penting, yaitu fiksatif atau merekam peristiwa, manipulatif atau mengubah ukuran dan waktu, dan yang terakhir ada distributif atau menyebarkan informasi secara luas. Pemilihan media juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran melalui model Assure, mulai dari analisis karakteristik siswa, penetapan tujuan, pemilihan media, dan penggunaan media, perlibatan siswa, hingga evaluasi. Sumber belajar tidak hanya berasal dari buku atau guru, tapi juga lingkungan sekitar seperti museum, pasar, dan kebun sekolah yang memberikan pengalaman belajar langsung dan bermakna. Media pembelajaran membantu memperjelas pesan, meningkatkan motivasi siswa, serta mengkonkretkan konsep abstrak menjadi lebih nyata, terutama bagi siswa MI atau SD. Materi yang ketiga, jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Media berfungsi untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta motivasi siswa hingga proses belajar berlangsung lebih optimal. Media dapat berupa visual, audio, audiovisual, digital, maupun interaktif, dan penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik siswa. Dalam praktiknya, contoh penerapan media dapat ditemukan pada pembelajaran IPA melalui video animasi, bahasa Indonesia dengan gambar seri, PAI melalui video kisah teladan, matematika dengan alat peraga, dan IPS dengan peta digital. Dengan memilih media yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Materi yang keempat, prinsip penggunaan media pembelajaran dan klasifikasi media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber belajar saling terkait. Sumber belajar menyediakan pengalaman,
sedangkan media menjadi perantara penyampaian pengalaman tersebut agar lebih efektif. Di era digital, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran memberikan pengalaman yang lebih interaktif, fleksibel, dan mandiri, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kemampuan guru. Intinya, ICT menciptakan pembelajaran interaktif dan mandiri, tetapi memerlukan dukungan sarana dan kompetensi dari guru. Yang kelima, model-model media dan sumber belajar anak di MI atau SD. Dalam pembelajaran MI atau SD, terdapat berbagai model media seperti visual, audio, audiovisual, media realita, dan media digital yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Sumber belajar ada manusia, bahan cetak, lingkungan, dan digital. Kemudian, pemilihan media juga harus sesuai tujuan dan karakter anak agar meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Sumber belajar mencangkup segala hal yang membantu siswa memperoleh informasi dan pengalaman baik berupa manusia, benda, maupun lingkungan. Yang keenam, mengembangkan media dan sumber belajar sederhana. Media dan sumber belajar sederhana adalah alat, bahan, atau lingkungan yang mudah diperoleh, murah, dan dapat dibuat sendiri oleh guru maupun siswa untuk mendukung pembelajaran. Penggunaan media sederhana sangat penting terutama di sekolah dengan keterbatasan fasilitas, karena media ini mampu memperjelas materi, meningkatkan motivasi, serta menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kontekstual. Pengembangan media sederhana mendorong kreativitas guru dan siswa relevan dengan kurikulum merdeka serta mendukung pembelajaran yang inklusif. Contoh penerapan media sederhana di sekolah antara lain kartu bergambar, barang bekas untuk IPA, dan proyek poster atau buku mini. Guru sangat memiliki peran besar dalam merancang media sederhana agar pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Materi yang ketujuh, mengembangkan media dan sumber belajar visual. Media pembelajaran berbasis visual adalah media yang menyampaikan materi melalui unsur penglihatan seperti gambar, video, diagram, dan animasi untuk mempermudah pemahaman siswa. Media visual membuat pembelajaran lebih menarik, konkret, dan mudah diingat. Pengembangannya dilakukan melalui analisis kebutuhan, desain, pembuatan implementasi, dan evaluasi. Media ini memiliki kelebihan dan meningkatkan motivasi dan pemahaman, tapi memiliki kekurangan karena hanya mengandalkan visual tanpa audio. 8. Mengembangkan media dan sumber belajar audio. Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan media audio dalam pembelajaran sebagai alternatif inovatif selain metode ceramah dan media visual. Media audio merupakan media yang menyampaikan pesan melalui suara seperti podcast, rekaman guru, radio pendidikan, CD, atau laboratorium bahasa. Media ini sangat efektif bagi peserta didik dengan gaya belajar auditory karena membantu meningkatkan fokus, daya ingat, dan fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Jenis media audio ada fonograf atau piringan hitam, tape recorder atau kaset, CD atau audio digital, yang terakhir ada radio pendidikan, dan laboratorium bahasa. Yang kesembilan, mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar, sehingga pesan pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Media ini berfungsi sebagai perantara yang membantu guru menjelaskan materi yang sulit atau abstrak menjadi lebih konkret. Contoh media audiovisual antara lain film, televisi, video, dan proyektor LCD. Penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar, memberikan pengalaman belajar yang tidak dapat dilakukan secara langsung, dan memungkinkan siswa belajar lebih mandiri. Namun, media ini memiliki kekurangan seperti biaya yang cukup mahal, membutuhkan listrik, dan peralatan tertentu, serta bersifat komunikasi satu arah. Oleh karena itu, penggunaan media audiovisual harus direncanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan tindak lanjut. Materi yang ke-10, perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi adalah proses merancang dan penggunaan alat digital seperti video interaktif, animasi, simulasi, dan e-learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Strategi penggunaan media meliputi integrasi pada RPP, pemilihan media sesuai tujuan, pendampingan siswa, evaluasi interaktif, dan kolaborasi daring. E-learning memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan berbasis proyek. Meskipun bermanfaat, penggunaan teknologi menghadapi tantangan seperti fasilitas terbatas dan kesiapan guru. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan teknologi sangat diperlukan. Mengembangkan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media pembelajaran berbasis komputer dan video interaktif memanfaatkan teknologi digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Media ini memungkinkan siswa belajar mandiri melalui kombinasi teks, gambar, animasi, suara, dan video. Pengembangannya dilakukan melalui analisis kebutuhan, perancangan, produksi, uji coba, revisi, dan implementasi. Manfaat utamanya meningkatkan motivasi, mempermudah pemahaman konsep, serta mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan interaksi. Terakhir, mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Media dan sumber belajar berbasis web dan ICT adalah alat pembelajaran digital yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Media ini memungkinkan penyampaian materi melalui video, animasi, simulus, kuis interaktif, serta platform e-learning yang mendukung komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Penggunaan ICT meningkatkan motivasi pemahaman dan keterampilan digital siswa, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses internet, distraksi digital, dan kesiapan guru mengoperasikan teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan ICT harus dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Terima kasih telah menyimak rangkaian pembelajaran pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang telah tersusun dalam 12 materi. Melalui materi-materi tersebut, kita telah mempelajari berbagai konsep, jenis media, perencanaan, produksi, hingga penerapan media dalam pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai perkembangan teknologi. Harapannya, seluruh materi yang telah disampaikan dapat menjadi wawasan baru sekaligus keterampilan praktis dalam merancang dan memanfaatkan media pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.